nggak harus langsung turun ke lapangan, bisa juga dengan memantau di rumah atau bisa sambil rebahan juga bisa kan? Bisa. Seperti kalau misalnya halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Beyond the Campus. Episode pertama kali ini saya akan membawakan acara dengan topik santri membahas pangan. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Sangat jauh ya, jauh-jauh bintang tamu ini dari NTT datang ke Garut untuk berbagi ilmu kepada kita semua, kepada teman-teman sekalian untuk ngebahas pangan. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita perkenalkan dulu bintang tamunya. Silahkan perkenalkan dulu Bang Ispen. Wah, begitu meriah banget topik hari ini yang akan kita bahas. Baik, sebelum kita melanjutkan ke topik, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Hisun Hasin, asal dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Oh, Floresnya. Ya. Jadi saya itu berada di Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo. Ya. Terkenal dengan pariwisatanya tuh. Oh iya, bisa dibilang begitu. Ya, pantai Pasir Pink. Ya, pantai Pasir Pink ya ada. Ada, ya. Nanti mungkin barangkali Kang Nadim bisa jalan-jalan ke sana, kita main ke sana. Oke, siap. Oke, topik hari ini begitu penting ya, menurut saya. Mudah-mudahan pembahasan ataupun topik yang kita bahas hari ini itu bisa menjadi dorongan untuk penyemangat para santri dimanapun berada dan anak-anak muda dimanapun berada. Itu harapan saya untuk topik yang kita bahas pada hari ini. Nah, kita mulai dari hal yang mendasar dulu ya. Mengenai pangan. Nah, tadi ada satu kata nih yang mungkin menjadi sangat urgent ataupun yang sangat kita akan bahas pada kali ini. Kenapa sih profesi petani itu, Bang Iston, sangat penting gitu pada zaman sekarang? Kenapa pertanian itu sangat penting? Mengapa pertanian itu sangat urgent di kehidupan kita? Karena ada satu ungkapan dari baginda kita Nabi Muhammad SAW yang artinya tidak ada seseorang yang menanam pohon atau menabur benih lalu hasil panen dari yang ditanam itu dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan-hewan ataupun dimakan oleh burung, maka baginya pahala. Nah, artinya apa teman-teman? Yang dimaksudkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW tadi itu membahas bahwasannya pertanian itu bukan hanya sumber untuk mencari uang, gitu kan? Di kalangan kita kan, di berbagai kalangan masyarakat itu mengatakan, bahkan berpikiran pertanian itu hanya untuk mencari uang. Akan tetapi di situ terdapat sumber untuk kita berbuat baik, mendapatkan pahala, yaitu dengan bersedekah. Jadi begitu. Itulah kepentingnya manfaat dari pertanian yang kita lakukan itu. Makanya kenapa diri saya sendiri sangat senang di pertanian? Karena tadi motivasinya itu dari hadis Rasulullah SAW. Jadi marilah kita mengubah mindset kita mengubah pola pikir kita agar kedepannya pertanian itu tetap kokoh di atas bumi ini ataupun di negeri kita tercinta. Dan salah satu cara untuk menyukseskan, cara untuk mengembangkan negara ini terutama dari pangannya. Lihat saja dari berbagai terjadinya penjajahan seperti dari Belanda, dari Jepang, itu mereka mengambil, yang mereka ambil itu apa? Harta rampasan dari bahan-bahan rempah-rempah. Di kita kan kayak rempah-rempah. Mereka datang ke sini menjajah, terus mengambil rempah-rempah kita. Nah, makanya teman-teman sekalian,
perlunya bertani dan harus meluruskan niat. Jangan hanya bertani tapi tidak tahu kita niat bertani untuk apa. Niatkan untuk lillahi ta'ala. Wah, keren banget ya Bang Istun ya. Kalau bisa dilihat-lihat, kalau kita bertani terus niatnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, berarti secara tidak langsung yang kita cangkul itu, setiap cangkulan tanah yang kita cangkul itu dapat pahala dong. Nah, betul. Betul. Ya, betul. Berarti banyak ya kalau misalnya kita niatnya karena Allah, kita ya udah mah dapat rezeki yang bagus, ya, yang banyak, bisa dapat pahala juga kan? Betul banget. Tuh teman-teman gitu, kalau misalnya kita bertani terus bertani itu karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya kita bakal dapat double nikmat dari Allah. Udah mah rezeki yang banyak ya, dari hasil pangan gitu kan, dari hasil bertani lah. Terus kita juga dapat pahala loh. Terus kalau misalnya dapat pahala kan bisa masuk surga gitu kan? Betul banget Kang Nadim. Betul tuh. Jadi seperti itulah teman-teman, pentingnya profesi bertani ya, seperti itu. Tapi Bang Isnun jujur aja ya. Pada zaman sekarang itu kebanyakan nih pemuda itu lebih mending kerja itu di depan laptop daripada di bawah terik matahari. Nah, yang betul, kan kebanyakan pemuda sekarang alergi nih dengan lumpur. Kan? Ya, betul kan? Betul banget. Kelihatan dari zaman sekarang juga kan banyak pemuda yang kurang gitu kan datang ke sawah gitu kan. Ya, kebanyakannya orang-orang tua zaman orang-orang tua kayak orang tua kita, nenek kita kan. Ya, seperti itu. Betul. Jadi gimana nih tanggapan Bang Istun mengenai statement itu? Itu sudah menjadi realita di kalangan para anak muda zaman sekarang. Jadi bisa disebut apa ya? Para anak-anak rebahan. Pemuda rebahan ya zaman sekarang mah. Bisa disebut pemuda rebahan. Jadi kebanyakan rebahan gitu ya, jadi alergi gitu. Jadi alergi kena lumpur, kena cahaya matahari. Jadi penyebab dari mereka alergi terhadap lumpur, kayak menjauhi lumpur ataupun kotor-kotoran, itu penyebabnya dari pola pikir mereka. Dari mindset juga. Iya, dari mindset mereka. Itu yang seharusnya kita ubah seharusnya. Harusnya gimana tuh? Apa yang harus diubah gitu dari dari pola pikirnya kan yang harus diubah dari awalnya. Betul. Ini harusnya gimana gitu. Nah, yang harus kita ubah seperti yang kita bahas tadi bahwasanya adalah mindsetnya, pola pikirnya. Sebelum kita mengubah pola pikirnya, itu yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan pertama, kita memberikan edukasi kepada para pemuda tentang pertanian gitu. Jadi bahwa sepenting ini loh pertanian gitu. Tadi tuh ada cara untuk memberikan pola pikir atau memberikan edukasi kepada anak muda mengenai petani ya. Betul. Memberikan edukasi kepada anak muda mengenai petani. Apa yang akan diedukasi kepada anak muda tentang pertanian supaya anak muda itu lebih mau untuk bertani gitu. Iya, tertarik untuk bertani gitu. Nah, pertanyaan dari Kang Nadim tadi, apa sih yang harus diedukasikan agar anak-anak muda di zaman sekarang itu lebih tertarik dengan pertanian gitu ya, lebih suka dengan pertanian. Nah, yang menjadi pemikiran saya sekarang ini bahwasanya Kang Nadim, yang harus kita edukasikan kepada mereka, apa sih manfaat dari pertanian itu? Ya. Seperti misalnya kita menanam sayur, kalau kita rajin memakan sayur, otomatis kita akan lebih sehat hidupnya, ataupun buah-buahan. Kemudian di zaman sekarang ini, anak muda sekarang kan bisa disebut seperti anak rebahan lah gitu, anak muda rebahan. Nah, kebanyakan dengan teknologi. Iya begitu. Jadi cara yang paling ampuh untuk kita edukasikan apa yang sebenarnya yang harus kita edukasikan adalah sekarang itu pertanian bukan hanya pertanian dengan turun langsung ke sawah ataupun seperti zaman dulu gitu kan. Nah, sekarang lah. Iya begitu. Nah, sekarang ada beberapa cara untuk kita bertani gitu. Jadi yang pertama itu ada yang disebut dengan smart farming.
Smart farming itu apa? Nah, smart farming itu adalah pertanian modern yang menggunakan digital. Jadi contohnya kayak... seperti misalnya penyiraman, pengecekan pertumbuhannya tanaman gitu. Nah, itu bisa menggunakan teknologi gitu. Oh, yang disebut IoT itu? Iya, bisa dibilang of Things ya? Ya, bisa. Itu ya, oke. disebut dengan IoT. Dan Kang Nadiem, ada juga yang kedua itu namanya hidroponik. Iya. Apa itu? Hidroponik itu sama juga kita menanam dengan tapi tidak menggunakan tanah. Jadi kita tidak perlu kotor-kotoran gitu. Ya. Jadi kita tidak perlu kotor-kotoran. Jadi hidroponik itu nanam tanpa tanah. Iya. Dibilang seperti itu ya. Iya, menanam tanpa tanah. Tapi itu bakal tumbuh kan? Ya, bakal tumbuh. Karena akan menggunakan, semisal saya pernah belajar tentang menggunakan serbuk kelapa. Ada di Malaysia, daerah Malaysia atau di mana itu, mereka membeli serabut kelapa yang sudah digiling, maka itu mereka menjadikan media tanam, dijadikan sebagai media tanam. Itu kan tidak termasuk kita mengotori tangan kita, bahkan lebih santai gitu cara penanamannya juga. Kemudian ada yang ketiga itu yang mungkin sering lewat di TikTok teman-teman tentang pertanian ya, yang ada di Jepang. Drone agrikultur bukan? Ya, itu drone agrikultur. Apa itu? Jadi itu adalah satu teknologi yang diciptakan oleh ahlinya. Jadi mereka berinisiatif bahwasannya, wah ini kalau kita menyiram dengan manual nanti akan lebih capek, dan anak-anak muda zaman sekarang itu bahkan mereka lebih makin malas gitu kan kalau misalnya kita menanam dengan secara manual langsung gitu. Tapi ada solusi dari pertanian di Jepang. Apa itu tuh? Yaitu tadi drone agrikultur itu. Mungkin itu ada tiga cara dalam pertanian yang perlu kita edukasikan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Karena kan seperti yang kita ketahui, itu anak-anak muda zaman sekarang kan ya tidak mau capek-capek gitu kan ya, tidak mau kotor-kotoran. Bener banget ya Bang Histun ya, zaman sekarang mah serba digital ya. Jadi anak muda zaman sekarang itu kalau misalnya mau masuk ke profesi pertanian, jadi nggak harus langsung turun ke lapangan, bisa juga dengan memantau di rumah atau bisa sambil rebahan juga bisa kan? Bisa. Seperti kalau misalnya kita pandai menggunakan internet ataupun digital yang tadi sudah disebutkannya, ada IoT, terus ada juga IoT itu Internet of Things, terus ada juga drone agrikultur gitu kan? Betul. Kalau misalnya kita bisa menggunakan itu, kita bisa memantau tanaman kan? Ya. Seperti itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Hisnun. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita pengen masuk ke profesi pertanian, tapi kita gak mau kotor. Bisa tuh di rumah sambil rebahan, sambil scroll TikTok juga bisa kita mantau perkembangan yang ada di sawah ataupun yang ada di kebun kita. Seperti itu kan? Ya, betul banget. Iya. Ngomong-ngomong mengenai masa depan nih Bang Hisnun, apa sih peran santri untuk bidang pangan ini? Gini Kang Nadiem, menyikapi pertanyaan dari Kang Nadiem tadi, apa sih peran santri untuk pangan di dalam pertanian ya? Iya. Pengembangan pangan dalam pertanian. Nah, jadi gini, sebagaimana yang Kang Nadiem ketahui ya, dan para teman-teman ketahui, jadi para ulama, para santri itu sangat dikenal oleh masyarakat luas. Nah, itu pertama. Jadi santri sangat dikenal. Santri itu sudah terjun ke masyarakat. Ya. Ketika dia sudah keluar dari pesantren. Ya. Nah, bahkan
apabila dia memiliki ilmu pertanian di dalam dirinya, maka itu sangat lebih bermanfaat bagi orang banyak gitu, bagi masyarakat. Nah, jadi maksud saya di sini peran santri dalam ketahanan pangan itu sangat kuat, sangat kuat banget. Karena ketika santri itu ke masyarakat, mereka memiliki begitu banyak tempat untuk menyuarakan, untuk mengajak orang untuk bertani, gitu. Jadi di mimbar ketika seorang santri mungkin ataupun ustadz dia berkhutbah, maka ia akan mengkhutbahkan tentang pertahanan pangan. Nah, di sini nanti kita bisa mengajak orang-orang untuk bertani. Nah, kemudian udah ada ajakan. Kedua, apa yang harus dilakukan? Yaitu merangkul masyarakat ataupun anak-anak muda yang tidak mau bertani itu agar bisa bertani dengan kita. Nah, yang perlu dimiliki oleh santri adalah pertama tadi ilmu dan nilai. Ilmu dan nilai. Ya. Oke. Ilmu seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya seorang santri, seorang dai itu ketika memiliki ilmu, ia akan lebih dikenal di masyarakat. Nah, otomatis ketahanan pangan di situ ia akan bisa mengendalikannya dengan sendiri. Tinggal nilai. Dan tadi ilmu itu Kang Nadim adalah sumber untuk penguatan bahan pangan. Kalau misalnya nggak ada ilmu ya nggak akan bisa memperkuat pangan itu kan? Iya, begitu. Jadi semakin ada ilmu, misalnya ilmu agama dibarengi dengan ilmu pertanian, itu bahkan akan bisa merubah masyarakat yang awalnya di daerah situ dibilang masyarakat miskin, terbelakangi karena kemiskinan ekonomi. Jadi dengan pertanian itu akan bisa menaikkan perekonomian gitu. Nah, jadi itu harus adanya ilmu. Kemudian yang kedua nilai, agar ilmu yang didapatkan itu berkah. Gitu. Balik lagi ke yang tadi ya, gimana niat gitu kan? Ya, gimana niat. Jadi perbaiki niat dulu, perbaiki niat. Itu makanya tadi saya katakan santri dia membarengi ilmu agama dengan ilmu pertanian, maka niatnya akan baik. Jangan sibuk menyangkul perasaan orang lain, gitu Kang Nadim. Perasaan orang lain, oke. Gitu. Oke, jadi peran santri itu sangat penting teman-teman untuk ketahanan pangan ya, bidang pangan itu. Betul banget. Jadi tadi ada beberapa catatan ya, bukan catatan satu kalimat yang mungkin penting ya buat kalian semua, buat kita juga semuanya, bahwasanya ketika kita mempunyai ilmu agama terus mempunyai ilmu pertanian, ya kita juga akan mudah nih mengedukasikannya kepada masyarakat yang mungkin ekonominya sedang turun-turunnya, terus kita memberikan edukasi mengenai keagamaan dan juga pertanian. Itu betul banget, bisa menjadi cara untuk kita meningkatkan perekonomian di suatu daerah itu ataupun di suatu tempat. Seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita penutupan ya, karena kita akan persiapan untuk episode selanjutnya nih, Bang Histun bolehlah kasih pesan-pesan nih buat teman-teman di rumah, buat teman-teman yang nonton podcast ini, apa itu pesan-pesannya untuk terutama untuk santri yang sedang pengen masuk ke profesi pertanian seperti itu. Nah, baik Kang Nadim, pesan untuk teman-teman anak muda di luar sana, terutama untuk para santri, kalian para santri itu memiliki daya tarik yang begitu bagus dari masyarakat. Nah, kemudian juga untuk anak-anak muda yang mungkin doyan rebahan gitu ya,
pesan saya mungkin singkat saja. Jadi jadilah seorang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi ada satu perkataan bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita memberikan manfaat kepada orang lain mengambil manfaatnya, maka itu akan menjadi amal jariah, menjadi ladang pahala bagi kita. Jadi gitu. Pesan saya tadi mungkin tetap semangat dan jangan mendahulukan malas, ego lah, ataupun ego. Jadi adanya kemalasan itu dari ego sendiri. Nah, mungkin gitu Kang Nadim. Tuh, itu pesan-pesan dari Bang Histun ya, terutama buat para pemuda dan juga para santri, yang dimana para santri itu ketika sudah punya ketertarikan nih dari masyarakat ya, bisa menggunakan ketertarikan itu untuk mengedukasikan apa yang tadi sudah dijelaskan, mengedukasikan mengenai keagamaan dan juga pertanian. Nah, bagi para pemuda-pemuda nih, para pemuda rebahan khususnya, ketika apa yang atau mempunyai keahlian untuk dalam digital, bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Nah, itu bisa dikolaborasi kolaborasi pertanian dan digital. Iya, gitu. Tuh bisa dikolaborasikan antara pertanian dan juga digital. Contoh kayak tadi bisa menggunakan IoT gitu kan, Internet of Things, dan juga drone agrikultur seperti itu. Nah, gak kerasa ya Bang Histun, kita sudah beberapa menit atau kita berbicara mengenai pangan ataupun pertanian seperti itu ya. Ya, seperti itu. Mungkin memang kalau kita membahas sesuatu yang bermanfaat Kang Nadim, itu emang waktu itu tidak terasa gitu. Waktu itu tidak terasa ya. Seharian pun itu kurang cukup gitu. Kurang cukup. Ya, mungkin karena kita juga banyak jadwal gitu kan. Ya, jadi kita mungkin untuk podcast episode pertama kali ini kita akan cukupkan sekian. Lanjut di episode selanjutnya, di episode kedua nanti kita akan tayang di YouTube STI Siliwangi Garut. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.